5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik yang saya sayangi, untuk memulai kegiatan MPLS hari kedua ini, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para peserta didik, marilah kita ikuti materi wawasan wiyata Mandala yang akan dipaparkan oleh Bapak Salmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Masih harus tetap semangat di MPLS hari kedua ini meskipun dilakukan di rumah ya. Kira-kira kita akan membahas apa ya hari ini? Ayo lihat jadwal nggak? Ya, kita akan membahas tentang wawasan wiyata Mandala. Mungkin kalian baru pernah dengar ya kata-kata seperti ini, wawasan wiyata Mandala. Apa sih sebenarnya wawasan wiyata Mandala? Kita akan cek sama-sama. Saya akan bahas dan berbagi ilmu ke kalian semua tentang wawasan wiyata Mandala. Oke, sebelum kita mulai, kita akan perkenalan dulu profil pemateri. Nama saya Salmi Fernandes. Di situ alamatnya jelas, itu alamat KTP ya. Alamat sebenarnya di Bekasi. Nomor handphone tertera. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan di video ini, klik simpan save nomor WA saya. Itu ada email dan akun Facebook ya. Semoga jangan disalahgunakan. Ya, ini foto saya dan saya sebagai guru matematika. Sebelum kita mulai materi, kita bikin kesepakatan ya. Harus dong ada kesepakatan. Nah, apa sih kesepakatannya? Kesepakatan dalam MPLS kita, yang pertama, kalian harus aktif. Aktif maksudnya simak video ini sampai habis, itu partisipasi ya. Kalian menyimak video ini sampai habis, kalian sudah berpartisipasi. Aktif maksudnya nanti kalau ada kuis ikutan gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, tinggal di WA saya hubungi, makanya saya tampilkan nomor handphone saya ya. Tempat berbagi gagasan bisa dari handphone tadi, tidak ribut, tidak perlu ribut-ribut di grup ya, tetap tenang. Oke, next. Nah, di pertemuan kita ini kita sama-sama bertukar ide ya.
Nah, di sini ada motivasi. Nggak boleh takut menyampaikan ide. Nggak boleh takut-takut menyampaikan ide. Tidak ada ide yang jelek. Yang jelek adalah orang yang tidak punya ide. Setuju nggak? Ya, betul ya. Tidak ada ide yang jelek. Yang jelek adalah orang yang nggak punya ide. Oke, next. Ya, ketuk meja mau bicara. Itu kalau di kalau di ruang kelas. Kalau di kita, ketuk handphone jika mau bicara. Nggak usah tegang, serius tapi santai. Sebaiknya wajah happy dan tersenyum kayak gini. Don't do it. Tidak boleh mengganggu di dalam kelas. Ya, maksudnya di grup ya. Misalkan lagi dengerin tapi yang satu ribut di grup ya. Stres dan cemberut nggak ada manfaatnya selama mengikuti MPLS. Sesama siswa nggak boleh saling mengejek loh. Tidak ada manusia yang sempurna. Kelebihan orang lain adalah kesempatan kita untuk belajar. Tetapi kekurangan orang lain adalah ladang kita untuk beramal. Nah, ini yang harus kalian catat. Kelebihan orang lain adalah kesempatan untuk kita untuk belajar. Jadi kalau ada melihat kelebihan orang lain ya kita ikutin, kita pelajari bagaimana cara dia melakukan itu. Tapi kalau ada kekurangan orang lain adalah ladang kita untuk beramal. Oke, next. Tidak boleh, pokoknya tidak boleh. Apalagi sampai ngiler. Ya, artinya kalau kalian nonton video ini tak boleh ngantuk ya. Tonton sampai habis. Apa isi dari video ini? Ada yang manfaat diambil, yang baik diambil, yang buruk ya jangan diambil. Oke, setuju ya dengan kesepakatan kita? Sebelum materinya dimulai, mari kita mulai materi ini. Mengapa penting perlu dibicarakan wawasan Wiyata Mandala? Nah, wawasan berbicara Wiyata Mandala dan memahami wawasan Wiyata Mandala. Inilah indikator yang akan kita bahas. Pengertian dari wawasan, berbicara Wiyata Mandala dan memahami wawasan Wiyata Mandala. Mengapa penting? Nah, alasannya kenapa penting materi ini untuk dibahas? Yang pertama adalah banyak siswa yang mengetahui bahwa sekolah adalah tempat belajar, tapi pada kenyataannya mereka tidak menempatkan sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Yang kedua, kenapa penting harus dibahas? Sebagian besar dari siswa tidak mampu menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dengan bagaimana pengetahuan tersebut akan dipergunakan atau dimanfaatkan. Yang ketiga, kenapa penting dibahas? Siswa dapat mendudukan dan menempatkan diri sesuai dengan fungsinya sebagai warga Wiyata. Jadi nanti di endingnya akan ada peranan-peranan semua warga Wiyata ya. Next, deskripsi materi. Materi yang akan kita bahas adalah masalahnya tidak melenceng dari ketiga poin ini ya, wawasan, Wiyata, dan Mandala ya. Oke, kita akan mulai. Siapkan bukunya ya. Catat apa yang penting dari materi ini. Pengertian wawasan Wiyata Mandala. Apa sih wawasan? Wawasan itu artinya pandangan, tinjauan juga bisa, konsep juga bisa, cara pandang juga bisa. Nah, kalau Wiyata adalah pengajaran atau pendidikan. Mandala artinya lingkaran, bundaran atau lingkungan. Wiyata Mandala artinya lingkungan pendidikan tempat berlangsung proses belajar mengajar. Itu belum ada wawasannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa wawasan Wiyata Mandala adalah cara pandang sekolah, cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Unsur-unsur yang ada di Wiyata Mandala. Yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolahnya. Yang ketiga, antara guru dan orang tua, siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama yang erat untuk mengemban tugas pendidikan. Nah, artinya orang tua kalian juga harus bekerja sama dengan para guru di sini dalam mendidik kalian semua. Orang tua mendidik di rumah dan guru mendidik di sekolah. Yang keempat adalah para warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus senantiasa menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Dan yang terakhir, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, mendukung warga antar warga. Jadi nanti di ending ada peran civitas di dalam lingkungan sekolah.
Gimana menciptakan sekolah yang nyaman? Nah, supaya nanti kalian sekolahnya nyaman, ada 6 poin nih yang harus kalian terapkan. Yang pertama, kalian harus mentaati dan memenuhi tata tertib sekolah. Ya, apapun tanpa kecuali. Nah, ingat ya poin yang tadi ya. Yang kedua, menjaga nama baik diri sendiri pastinya dong, orang tua, keluarga, dan sekolah. Yang ketiga, menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan. Yang keempat, belajar keras, teratur, dan terencana. Jadi bekerja keras atau belajar dengan keras, teratur ya, diatur, direncanakan. Jangan nanti mau ulangan baru belajar, itu juga nggak bagus ya. Melaksanakan upacara bendera dengan tertib, disiplin, khidmat, dan penuh kesungguhan. Dan yang terakhir adalah memelihara 7K. Nah, apa sih 7K? Nah, kita bahas. Tenang aja. Wawasan Wiyata Mandala 7K. Keamanan atau kenyamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, dan ketertiban. Inilah poin 7K yang kalian bisa terapkan. Oke, komponen peran wawasan Wiyata Mandala di dalam lingkungan sekolah tempat kita melakukan pendidikan dan pembelajaran. Ada kepala sekolah. Apa sih peranannya? Nah, seperti yang tadi dibahas di awal, bahwa kepala sekolah mempunyai peranan berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Kepala sekolah dihormati dan berwibawa. Artinya, siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Yang kedua ada guru. Peranannya adalah menjunjung tinggi martabat dan citra guru dengan sikap dan tingkah laku yang baik. Menjadi teladan atau pamong di masyarakat. Guru mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah peran civitas akademika. Ada pegawai tata usaha, satpam, tukang kebun, kebersihan, dan keamanan. Tata usaha sekolah harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah, baik administrasi siswa, guru, atau kepala sekolah. Perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugasnya masing-masing. Nah, yang keempat adalah peran murid. Peran murid atau peran siswa ya, kalian semua. Apa sih peranan kalian di sekolah ini? Mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Nah ya, jadi kalian harus mentaati tata tertib ya tanpa kecuali. Misalkan di tata tertib kalian tidak boleh terlambat, ya nggak boleh gitu ya, tanpa kecuali. Misalkan Pak bisnya lama atau kesiangan, tanpa kecuali ya. Hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Hormat dan sopan juga kepada teman-teman, dan bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, serta menjaga nama baik sekolah dan keluarga dimanapun kalian berada. Dan yang terakhir adalah peran masyarakat sekitar. Nah inilah, jadi kalau misalkan kalian berada di sekitar sekolah, kalian bisa mempunyai dua peranan. Peran siswa bisa, peran masyarakat sekitar juga bisa. Nah, peranan masyarakat sekitar adalah mendukung program kebijakan sekolah dalam rangka kemajuan proses belajar dan mengajar, atau demi terciptanya kreatif dan inovatif para peserta didik. Artinya, misalkan nih ya, sekolah mau ngadain pensi, pastinya warga keberisikan dong ya, masyarakat sekitar keberisikan dengan adanya suara-suara yang pensi musik segala macam yang memang volumenya besar gitu kan. Nah inilah peranan mereka semua mendukung program kebijakan sekolah demi kemajuan proses belajar mengajar, atau demi mewujudkan siswa yang kreatif dan inovatif ya. Yang kedua juga memberi saran terhadap proses belajar mengajar. Misalkan bisa, boleh. Jadi kalau orang tua kalian misalkan warga masyarakat sekitar, bisa diberi saran melalui komite sekolah ya. Ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Misalkan kalian melihat sekolah kita dicoret-coret temboknya ya, tegur ya, dan beritahu bahwa nggak boleh gitu ya, warga masyarakat. Nah itulah perannya warga masyarakat sekitar. Atau ada kelihatan mencuri di lingkungan sekolah, ya diingetin kembali. Mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Oke, sampai sini jelas ya peranan warga Wiyata. Inilah warga Wiyata, dari kepala sekolah, guru, civitas akademika, peran murid, dan warga masyarakat sekitar. Peran kelima
eh, poin ini sangat penting untuk diterapkan wawasan Wiyata Mandala. Oke, sekian dan terima kasih buat kalian semua yang mau ada pertanyaan silakan via pribadi ya, ke saya WA aja atau bisa kalau ketemu di sekolah. Sekian terima kasih. Setelah ini akan ada kuis yang harus kalian jawab di Google Classroom. Tolong simak dan standby di Google Classroom tentang wawasan Wiyata Mandala. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.